Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Cie, udah pada semester baru nih, semester 2. Pokoknya harus lebih semangat lagi ya. Pokoknya di semester 2 ini kita akan bahas bab baru, yaitu bab tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Masih bersama saya? Masih ingat kan namanya? Oke. Erni Asriati. Bentar. Agak susah ya, bentar ya. Nah, kemudian kita akan membahas tujuan dari pembelajaran. Oke, sebelum belajar kita bahas dulu tujuannya. Setelah kalian belajar, kalian mampu diharapkan yang pertama ya, membangun nilai toleransi. Jadi nanti kalian harus punya nilai toleransi yang lebih ya, terhadap Bhinneka Tunggal Ika, khususnya terhadap persatuan dan kesatuan ya, keanekaragaman. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebinekaan bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga ini ada menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis faktor pembentuk integrasi nasional. Oke, sudah siap ya, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Nah, apa sih semboyan bangsa Indonesia? Nah, tentunya kalian itu udah nggak asing sama semboyan bangsa Indonesia. Udah dari SMP diajarin, masa SMA-nya lupa, ya kan? Nah, benar sekali, semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam lambang negara Indonesia. Apa itu? Apa ya? Oke. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu tulisannya gede sekali ya. Nah, yang dipegang oleh burung Garuda. Jadi lambang negaranya apa? Burung Garuda. Oke, selain menjadi semboyan, Bhinneka Tunggal Ika ini juga menjadi alat pemersatu bangsa. Ya kan, kalau tanpa adanya Bhinneka Tunggal Ika kita nggak akan bersatu ya. Masih ingat kan artinya Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, alat pemersatu bangsa ini di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu ada dasar negara Pancasila. Ya, semua negara Indonesia ya, warga negara Indonesia. Oke, itu memiliki dasar yang sama, Pancasila. Oke, tanpa terkecuali. Kemudian bendera merah putih, ya jelas banget ya, bendera kebangsaan kita itu bendera merah putih. Oke. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Oke, di sini ada banyak bahasa ya yang ada di Indonesia, itu beragam. Mulai dari bahasa Jawa, Sunda, kemudian Madura, banyak lah ya pokoknya bahasa yang disatukan melalui bahasa Indonesia. Oke. Kemudian lambang negara burung Garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang diciptakan oleh siapa Indonesia Raya? Ayo, siapa? Siapa? W.R. Supratman. Oke, kemudian yang keenam ada lagu-lagu perjuangan. Oke, itu juga menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Ya, pokoknya inget-inget 6 poin ini. Nah, selanjutnya itu ada persatuan dalam keberagaman harus dipahami ya. Pokoknya persatuan dan kesatuan tuh harus ditanamkan dalam diri kalian ya. Ditanamkan pada setiap individu, khususnya warga negara Indonesia. Untuk mewujudkan hal-hal apa? Hal-hal seperti kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, karena kita menjaga persatuan, kemudian kesatuan. Pokoknya hidupnya nantinya jadi harmonis, kita saling menghormati kayak gitu. Kemudian yang kedua,
pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Oke, kita tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, kita bisa bergaul dengan dengan akrab kayak gitu. Kayak tidak ada diskriminasi. Kemudian yang ketiga itu ada perbedaan yang ada itu tidak menjadi sumber masalah. Justru kita disatukan dengan adanya berbagai perbedaan. Kayak ada suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, kita dipersatukan ya oleh keberagaman yang kita punya. Jadi nanti negara Indonesia menjadi negara yang kaya dengan keanekaragaman. Kemudian yang keempat ini ada pembangunan berjalan secara lancar. Tentu saja ketika kita memang bersatu, semua pembangunan itu fasilitas maupun apa saja ya, kita pasti berjalan dengan lancar, tanpa adanya sebuah kendala atau ketidaksetujuan antar masyarakat. Kemudian kita lanjut ya ke Indonesia. Kalau kalian mendengar kata-kata Indonesia, apa yang kalian pikirkan? Indonesia adalah sebuah negara yang gede, kaya, kemudian negara kepulauan, banyak sukunya, banyak agamanya, ya kan? Nah, ini sangat rentan ya, karena Indonesia itu sangat beragam sehingga Indonesia itu rentan terjadinya perpecahan dan konflik itu. Karena mereka saling berbenturan, saling egois dengan pendapatnya mereka, dengan agamanya, sukunya atau apanya mereka, sehingga rentan terjadinya konflik dan perpecahan antar sesama. Ya. Nah, hal ini kenapa ya? Karena disebabkan dengan keberagaman tadi, keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pokoknya Indonesia itu unik deh, negara yang unik, sangat unik. Tapi kita harus cinta ya, cinta Indonesia. Kemudian kita bahas lagi tentang keberagaman masyarakat. Kan Indonesia itu sangat beragam ya tadi ya. Nah, keberagaman tadi itu menjadi sebuah modal. Modal. Tapi bukan modal usaha ya, intinya modal. Modal untuk apa? Pembangunan bangsa. Karena bangsa kita itu perlu dibangun untuk menjadi negara yang maju, ya kan? Nah, maka diperlukan rasa persatuan dan kesatuan. Jadi kita harus bersatu, nggak boleh kita sendiri-sendiri, misalnya ya suku Jawa sendiri, suku Madura sendiri, suku Sunda sendiri, nggak boleh ya. Nah di sini tapi realitanya ya, kalian tuh masih melihat di sekeliling kalian masih ada konflik yang terjadi yang mengatasnamakan suku, agama, ras atau antar golongan tertentu. Contohnya kita flashback yang dulu juga nggak apa-apa ya. Contohnya suku apa ya? Cari contohnya ya. Contoh konflik yang mengatasnamakan suku, agama, ras atau golongan tertentu. Nanti didiskusikan di bawah ya, di kolom komentar, nggak apa-apa. Oke, untuk menghindari hal-hal kayak tadi ya, konflik itu, maka diperlukan toleransi yang tinggi, antar kebudayaan. Penting banget kita untuk melakukan toleransi di kehidupan kita. Kemudian sikap saling menghargai antar golongan, mengenali dan mencintai budaya lain juga itu penting. Budaya yang sesama ya, maksudnya ya. Budaya lain di di wilayah Indonesia kayak gitu. Itu sebuah keragaman loh, kekayaan. Nah, kemudian hanya itu saja, silahkan kalian berdiskusi di bawah ya. Oke.
Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.